hari ini saya mengutuk keras pelaku-pelaku tindak kriminal yang dilakukan di dalam tahanan. Oleh sebab itu saya apresiasi kepada para pejabat tinggi Polda Kaltim yang sudah tidak henti-hentinya memproses ini. Secara khusus para kombes yang sudah masuk ke sini untuk mengawal proses hukum ini. Sekali lagi, saya tetap mengawal proses ini sampai para tersangka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Salah seorang tahanan kepolisian Resor Polres Kutai Barat yang menjadi korban penganiayaan sesama narapidana di ruang sel tahanan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berhasil terungkap. Hal itu diterangkan setelah Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Suteja melalui keterangan pers rilis dalam penetapan 5 orang tahanan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan itu di Mapolres Kutai Barat, Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Menurut Kabid Humas Polda Kaltim ini menjelaskan, kelima tahanan yang kemudian ditetapkan kembali menjadi tersangka dengan perkara penganiayaan terhadap tahanan kasus ilegal BBM bersubsidi yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Ia menegaskan, kelima tahanan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dikenakan pasal 170 dan 351 KUHP dengan ancaman pidana hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Oleh karena itu, Wilhelmus dari perwakilan keluarga korban sangat menyayangkan jika ada kelalaian petugas jaga di sel tahanan Polres Kutai Barat, sehingga dapat terjadi tindak kekerasan yang dilakukan sesama narapidana hingga merenggang nyawa. Pernyataan itu ditegaskan Wilhelmus yang juga tokoh masyarakat Bumi Sendawar Tanah Purai Ngeriman ini, setelah penetapan 5 orang narapidana sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan itu. Untuk itu dirinya meminta Polres Kutai Barat menindak tegas anggota polisi yang terbukti lalai dalam menjalani tugas saat piket jaga sel tahanan dalam peristiwa tersebut. Selain itu dirinya juga menyampaikan kepada pihak penyidik untuk menangani kasus ini dengan serius, sehingga para pelaku dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Meski telah ditetapkan 5 orang tersangka dalam kasus kematian keluarganya ini, dengan tegas, Wilhelmus akan terus mengawal proses hukum dalam kasus penganiayaan itu. Kendati demikian, dirinya mengapresiasi kinerja Polda Kaltim dan Polres Kutai Barat yang bergerak cepat mengusut perkara dalam pengungkapan kasus kematian Hendrikus Pratama yang ditahan dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi pada tanggal 9 April tahun 2022. Demikian dirinya juga menyampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses hukum dengan mempercayakan kasus ini kepada Polres Kutai Barat dan Polda Kaltim, sehingga diharapkan kasus serupa dalam tindak kekerasan sesama narapidana di sel tahanan Polres Kutai Barat tidak terulang lagi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Kalimantan Timur, di mana sudah sangat serius menangani kasus Hendrik ini. Terima kasih juga kepada Polres Kutai Barat yang sudah sangat serius menangani kasus Hendrik ini. Pertama-tama saya menyampaikan kepada pihak kepolisian agar betul-betul mengusung proses ini sampai tuntas, kejar siapa pelakunya, proses sesuai aturan yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan jika ada oknum kepolisian yang mengikuti permasalahan ini, yang tersangkut masalah ini, proses kalau perlu sampai ke pemecatan. Hukum seberat-beratnya, karena ini pelaku yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi hari ini saya mengutuk keras pelaku-pelaku tindak kriminal yang dilakukan di dalam tahanan. Oleh sebab itu saya apresiasi kepada para pejabat tinggi Polda Kaltim yang sudah tidak henti-hentinya memproses ini. Secara khusus para kombes yang sudah masuk ke sini untuk mengawal proses hukum ini. Sekali lagi, saya tetap mengawal proses ini sampai para tersangka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Pesan saya juga kepada masyarakat, karena ini sudah masuk kepada ranah hukum, mari kita menyerahkan ini kepada proses hukum. Kita sangat percaya Polres Kutai Barat, Polda Kaltim memberikan proses hukum yang benar. Yang benar itu benar, yang salah itu tetap salah. Dan ini saya berharap kepada Polda Kaltim, teristimewa para pejabat yang berkompeten dengan hal ini, berikan hal yang terbaik kepada masyarakat supaya
jangan ada terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Harapan saya, mari polisi berbenah diri. Sekarang polisi sudah bagus, lebih bagus lagi. Sementara Tommy, adik ipar korban, mengakui bahwa keluarga besarnya sudah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun jika ada kelompok masyarakat yang memberi dukungan dalam proses hukum kasus tersebut, maka dari pihak keluarga korban meminta dukungan untuk tidak memperkeruh suasana dalam kasus kematian kakak iparnya ini. Mewakili keluarga, kami berterima kasih kepada tim dari Polda dan juga Kapolres Kutai Barat yang sudah sangat serius menangani kasus ini, dan kami keluarga tetap mempercayakan kepada proses hukum yang berlaku. Silakan dilanjutkan penyelidikan, dan kami tetap apresiasi kinerja dari Polda dan juga Kapolres Kutai Barat. Dari keluarga, jika ada pihak tertentu yang membantu proses hukum ini, silahkan. Tetapi dari pihak keluarga kita berharap tidak ada tindakan anarkis. Kalau bantuan dalam bentuk apapun, pihak keluarga selalu terbuka dan selalu menerima. Diberitakan sebelumnya, penangkapan Hendrikus Pratama bersama rekannya Aprianus Paskalis Gelung pada Sabtu tanggal 9 April tahun 2022 terlibat kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, di mana pada saat itu anggota Tipiter Satreskrim Polres Kutai Barat melakukan penyelidikan illegal oil yang marak di Bumi Sendawar, sehingga hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemilik 2 unit truk dengan tangki bermodifikasi diisi BBM solar subsidi di atas 100 liter, diperoleh kedua pelaku dari APM SPT, Multi Vintia Niaga, yang beroperasi di Jalan Poros Kampung Ngeyan Asa, Kelurahan Barong Tongkok, Kutai Barat. Adapun barang bukti yang disita berupa 1 unit truk dengan nomor polisi KT8757BI dan 1 unit mobil truk dengan nomor polisi KT8772AN. Selain itu, aparat juga menyita 13 jerigen berbagai ukuran berisi solar dan alat pompa atau penyedot beserta selangnya, sehingga kedua pelaku dikenakan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas yang telah diubah dalam paragraf 5 pasal 40 angka 9 halaman 228 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari Kutai Barat, AJK TV melaporkan.